Langit senja berubah merah gelap ketika Raka dan Maya, dua mahasiswa antropologi, berlari terhuyung keluar dari hutan. Napas mereka memburu, sepatu penuh lumpur. Di belakang mereka, suara sayap berat memukul udara. Maya menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Di antara pepohonan gelap, sesosok makhluk tinggi kurus muncul. Kulitnya kasar seperti bangkai kering. Sayapnya robek dan berlubang. Wajahnya seperti topeng tengkorak yang hidup. Jeepers Creeper, ia mengendus udara seperti binatang lapar. Dia masih mengejar kita, bisik Maya panik. Raka menarik tangan Maya, lari. Mereka menerobos semak, sampai akhirnya hutan terbuka, dan mereka tiba di tepi sebuah danau luas tertutup kabut tebal. Airnya hitam, tidak memantulkan langit, tidak memantulkan apapun. Udara di sana terasa mati. Tempat apa ini? Maya berbisik. Raka teringat sesuatu dari catatan lokal yang ia baca. Danau ini disebut Danau Tidur. Konon ada sesuatu yang tertidur di dasarnya. Sesuatu yang tidak pernah bermimpi. Jeepers Creeper mendarat di belakang mereka, mencakar tanah berlumpur. Ia menggeram. Giginya terbuka. Matanya menyorot mereka seperti mangsa. Ia maju perlahan. Raka berdiri di depan Maya, gemetar tapi melindungi. Saat itulah, danau itu bergetar. Airnya beriak bukan karena angin, tapi karena sesuatu bergerak dari dalam. Lumpur dan air meledak ke atas. Dari danau bangkit sesosok raksasa. Tubuhnya besar, berlapis lumpur rawa. Kulitnya abu-abu kehijauan. Matanya menyala pucat seperti cahaya mayat hidup. Ia berdiri penuh, tinggi seperti bangunan 2 lantai. Solomon Grundy. Ia menoleh ke arah suara geraman Jeepers Creeper. Keduanya saling menatap. Monster udara melawan monster rawa. Jeepers Creeper mendesis, membuka sayapnya lebar-lebar menunjukkan ancaman. Grundy menggeram rendah, bukan marah tapi terganggu. Ia melangkah maju. Setiap langkah membuat tanah bergetar. Jeepers Creeper menyerang lebih dulu. Ia melesat ke depan, terbang rendah, mencakar dada Grundy. Cakarannya memercikkan lumpur dan daging busuk tapi Grundy hanya terdorong setengah langkah. Ia membalas. Tangan raksasanya menghantam Jeepers Creeper seperti palu. Jeepers Creeper terlempar, menghantam tanah dan terguling beberapa meter. Ia bangkit. Sayap robeknya mengepak keras, lalu terbang dan menerkam kepala Grundy. Mereka bergulat. Jeepers Creeper menusuk dengan tombak tulangnya. Grundy menahan, lalu mencengkeram sayapnya. Sayap robek makin parah. Jeepers Creeper menjerit bukan jeritan sakit, tapi jeritan frustrasi. Ia mencoba kabur, terbang menjauh. Namun Grundy melompat sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh makhluk seberat itu. Ia menarik Jeepers Creeper jatuh ke danau. Air hitam menelan mereka berdua. Kabut menutup. Danau bergejolak seperti mendidih, lalu tenang. Beberapa detik hening. Kemudian, Solomon Grundy muncul lagi dari air, sendirian. Ia berdiri, diam, tenang. Tidak ada Jeepers Creeper, entah tenggelam, hancur, atau tertarik ke dasar danau yang tidak bernama. Grundy menoleh ke arah Raka dan Maya. Mereka membeku ketakutan, namun Grundy tidak menyerang. Ia hanya menatap sebentar, lalu berbalik berjalan kembali ke danau dan tenggelam perlahan hingga lenyap di bawah kabut. Danau kembali diam, kabut menipis. Matahari terbenam memantul samar di permukaan air. Maya jatuh terduduk, menangis lega. Kita hidup. Raka mengangguk lemah. Tapi kita tidak akan pernah menceritakan tempat ini ke siapapun. Mereka pergi perlahan meninggalkan danau itu. Di belakang mereka, danau itu kembali sunyi. Seolah tidak pernah ada apapun di sana. Seolah monster tidak pernah bertarung. Seolah mimpi buruk itu hanya milik mereka.